ini contoh host. Tahun 2020 saya masih kuliah hukum. Saya perjuangkan dapat kuota data untuk mahasiswa waktu PSBB di Jakarta. Akhirnya Kang Deddy Mulyani respon, Sekjen Kemendikbud respon, akhirnya kuota data itu dimunculkan untuk mahasiswa, siswa, dosen, guru. Kan pernah keluar tuh. Banyak guru yang dapat. Itu saya punya ide dan punya perjuangan. Apakah saya dapat ketika UT kirim ke saya tolak. Saya bilang, saya gaji masih jalan, tolong jangan kasih ke adik-adik saya mungkin tidak mampu membeli atau mungkin ekonomi kurang cukup. Saya tolak. Terus ada beasiswa PIP muncul, saya bilang jangan kasih kawan-kawan saya yang membutuhkan, jangan saya bisa. Saya tolak. Masa saya yang gaji apa adanya, tidak sampai M, tidak sampai ratusan juta, tidak sampai puluhan juta, masih berpikir begitu. Mereka yang punya M kok tidak berpikir seperti begitu. Itu saya bilang manusia rakus. Mereka semua lolos. Benar abang. Itu bang, setuju. Mereka semua lolos. Terus nanti bagaimana anak-anak ekonomi rendah yang mampu? Contoh. Saya orang tua tidak mampu. Tapi ketika LPDP sekolahkan saya di UGM, saya lolos. Sekarang kan saya menjadi, Om Kerol tahu perjuangan saya untuk Indonesia Timur, perjuangan saya untuk satu Indonesia. Kemarin saya berjuang masalah batas usia kerja, saya kontak Pak Wakil Menteri, selesai. 1000 bidan pendidik Indonesia sekarang diangkat tahun ini. Itu perjuangan saya. Maksud saya, kenapa tidak kasih ke mungkin anak host, anak Om Kerol? Itu yang membutuhkan anak Anies Baswedan, kecuali Anies tidak mampu. Semua pada meradang, maki-maki. Saya bilang apa? Emang gue pikirin, saya bilang begitu. Nah, sekarang mereka lagi marah, itu marah berdobel-dobel, berkali-kali karena saya dukung Prabowo Gibran, saya dukung Jokowi Dodo. Memang panas dong, panas itu mereka, panas. Ya, ada satu yang teman demo di KPU, dia tutup grup sivil yang saya dirikan, bawa semua ke tempat lain karena saya ada di situ, dikeluarkan semua relawan Anies. Kemarin dia DM maki-maki saya begini, ini kata-katanya Hor. Mary, namanya Mary. Itu yang ikut pergi nonton ketika Roy Suryo debat TV, itu semua tuh. Baju di sini terus pemburu ijazah Jokowi itu. Ya. Iya, mereka. Jadi kenapa saya memilih dukungan? Besok saya sudah saya sudah ditelepon oleh timnya Om Sulpan Nudan. Oke, baik. Itu bagus, pertanyaannya bagus. Abang, coba abang tanya, relawan yang kasih keluar uang paling banyak itu saya punya relawan. Saya tidak pernah minta 1000 dari Anies. Saya habis puluhan juta, bendahara saya itu habis 300 juta. Bendaharaku, Ibu Ai, pergi dirikan relawan di Papua. Anies tidak perhatikan. Bang Jemi minta tolong Bunda Mulati dinaikin itu orangnya Pak Bobi Nasution itu. 1000 rupiah saya tidak pernah mendapatkan. Saya sendiri tidak pernah pergi ketemu Anies, jilat itu Anies, ikut-ikut Anies, saya tidak mau. Jadi mereka bilang, Frit dapat uang, sorry. Tanya Anies tuh, tanya timnas Amin tuh, berapa banyak mereka kasih ke saya. Ada beberapa jenderal dalam grup, tanya tuh beberapa jenderal, pernah tidak mereka kasih duit saya? Tidak ada. Saya yang habis waktu saya masih kerja di DPR, jadi duit saya tuh gaji saya pakai untuk beli pakaian, beli spanduk, bagi-bagi. Langsung pas. Saya sendiri keluar punya saya tuh hampir 20 juta. Maaf, aduh Abah ini hanya memanfaatkan orang tapi tidak pernah mau keluar. Pelit abahnya, buat beli aku aja nggak kasih dia. Itu yang untuk kemarin demo, mana ada uang dari abah itu, nggak ada. Pelit, beli aku aja nggak ada. Tolong pimpin demo waktu KPU. Tapi 1000 rupiah tidak masuk untuk akomodir anak-anak.
Pelit. Dibilangin Abah itu dosanya aja nggak bakal dikasih, apalagi duit. Timnas begini, tolong dong. Malam ini geruduk, kepung. Ya Bapak suruh kita mau bawa masa bagaimana? Duit tidak ada. Anak-anak kita harus kasih makan mereka. Mobil komando. Ini ceritanya menarik. Jadi terus terang saya minta maaf ke teman-teman semua. Otak untuk maksulkan Jokowi itu sebenarnya saya yang duluan. Jadi tanggal 15 Februari malam kita lagi kumpul-kumpul, otak saya berpikir, gimana kalau besok kita demo? Saya ketemu pertama tuh Ibu Mary, yang kedua saya ketemu dengan beberapa relawan, sepakat Frit, saya cuma butuh apa? Ini toa dan kumpul massa, tidak ada lain. Terus tempel stiker-stiker, tulis bilang maksulkan Jokowi, pemilu curang, ketua KPU gulingkan, ketua KPU gulingkan Jokowi, tulis semua di situ. Itu konsep saya Bang Kerol. Tanggal 16 kita melakukan aksi. Itu memang tidak ada sponsor yang biaya. Semua berkorban, relawan semua berkorban. Setelah demo kedua masih saya yang pimpin. Demo ketiga, kalau saya begini terus habis nih. Akhirnya saya serahkan kepada ada mantan PBHMI yang pimpin. Saya memilih untuk jadi korlap lapangan, bukan menjadi jenderal lapangan. Surat-surat pimpin rapat dia yang urus, saya itu nanti pertengahan berpergi rapat. Mereka selesai rapat, saya pulang, demo saya pertengahan pergi langsung orasi MC. Saya memilih cuma 2, MC dan orator. Nah saya juga herannya begini Abang. Selama kita demo ketiga, keempat gabung dengan relawan Ganjar, buru-buru. Kalau buru jelas ya mereka sendiri. Itu tidak gabung-gabung. Tetapi relawan Ganjar, relawan Anies kita demo itu saya tidak tahu. Mereka dapat duit dari mana kok bisa bawa mobil komando? Nah itu dia, Bang Jamie ada yang mau naik tuh. Oboy, naikin. Terus rapat-rapat kok ada makan minum. Ya, kalau rapat iya, karena kita di base campnya, mohon maaf, salah satu anggota DPD RI. Yang dukung Anies nih. Aduh saya jadi lupa nih. Sekarang terpilih nih. Anggota DPD RI ini. Dia yang biaya semuanya. Untuk makan keren. Rapat itu kita di poskonya, jadi poskonya kan makan lancar, jadi kita makan di situ. Tetapi untuk mobil komando ini kan 2.500.000 per mobil. Banyak dong duitnya tuh, banyak dong duitnya. Saya kira memang ini kan pemain semua yang masuk, opung di bawah. Nah jadi opung, I'm coming opung. Setelah kita demo, setelah selesai, sebenarnya kan harusnya sudah diselesai stop ya. Karena Prabowo sudah dinyatakan, Anies dan Caimin sudah pergi ketemu di KPU dan menetapkan bahwa Prabowo Subianto menang dan Gibran. Masih kumpul-kumpul di berapa kali. Saya duduk dengan Amin Rais, Roy Suryo, terus Tifa, Jenderal Sunarko, satu meja. Karena Bang Faisal itu dia buat kegiatan, saya itu tamu VIP, duduk sama dengan mereka, tidak ada berbeda. Saya masuk itu langsung tembus. Duduk dengan Amin Rais, Roy Suryo, ini saat mantan ketua KPK. Abraham Samad, itu kawan-kawan semua tuh. Hantam pertama, mereka hantam maki-maki orang, saya tidak mau naik orasi. Saya bilang sudah selesai, saya tidak naik. Saya cuma datang sebagai YouTuber. Kedua lagi di hotel di Cekini, saya lupa hotel itu, di samping LPDP, ada di Cekini ke sana, ada satu hotel di situ, kita duduk lagi kumpul. Kumpul lagi, mereka lagi Fadila, Ibu Tifa, pengacara yang kemarin protes-protes. Terus relawan Anies, semua dibawa ke situ. Orasi lagi, gantungkan Jokowi, copot Jokowi waktu itu. Setelah itu, copot Gibran, Fufu Fafa. Itu Roy Suryo kita duduk sama-sama, makan sama-sama. Memang pikiran Roy Suryo Fafa, sampai dia cipta sebuah lagu, maaf, dia Bang Refli, sama-sama duduk menciptakan, kita sama-sama nyanyi di situ. Fufu Fafa gitu ya. Fufu Fafa, itu pertama kali dinyanyikan, diciptakan tuh Roy Suryo duduk di sebelah sini, Rismon di sini, Roy Suryo di sini, Said Didu di sini, satu meja, kita lagi maksa duduk santai. Jadi tiba-tiba si Roy Suryo bicara aja deh, Om Refli bilang begini, Fufu Fafa, sambut-sambut di situ, ada Said Didu. Di TikTok saya kayaknya ada tuh, Refli Harun ada tuh. Jadi itu kawan-kawan saya. Nah maksud saya begini, saya agak marah itu
terlalu berlebihan, kawan-kawan. Politik sudah selesai, mari kita stop, kita pikirkan bagaimana bangsa ini akan lebih baik lagi, bukan kita berkompetisi. Kalau kita begini terus, kapan akan berakhir? Kapan? Ya. Nah, kalau teror di TikTok DM banyak, tetapi kalau WA mereka tidak berani. Mereka tidak berani. Mereka tahu saya, tahu sayanya begini. Minta maaf, saya bukan pamer diri. Di belakang saya itu tanya Bang Kerol, petir di belakang Perseroan Timur Raya itu preman. Opung naikin opung. Ada forum pemuda NTT yang saya kan ketua OKK-nya mereka. Mana mungkin saya ketika saya dihajar orang, diteror, anak-anak Timur Satu Indonesia di sini mau berhenti, tidak ada. Makanya mereka tahu bahwa Frit punya di belakang itu juga kuat. Ada grip di belakang orang-orang. Saya kan Bang Hercules itu pembina saya, pembina petir. Jadi mereka berpikir, padahal saya bukan pengurus grip, tetapi mereka berpikir di belakang Frit itu bukan orang-orang sembarangan. Jadi jangan sentuh dia. Makanya saya dalam kategori aman. Untuk teror sampai hari ini aja belum ada. Ancam. Tidak ada ancaman tentang kamu begini-begini. Justru di TikTok debat saya tantang mereka, kirim share lokasi saya yang datang. Itu pernah kalau debat TikTok secara langsung. Saya bilang, kamu share lokasi, jangan cuma hanya berani di TikTok, saya datang. Share lokasi rumah kamu. Di Jakarta. Assalamualaikum, selamat sore, Host. Nah, jadi itu yang membuat saya agak tidak tertarik. Kenapa sih politik sudah selesai kok masih maki Jokowi? Jokowi ini kan sudah selesai. Iya. Cukuplah kita maki-maki ketika dia lagi presiden. Iya. Jangan berlebihan, jangan terlalu gimana gitu. Ini Jokowi duduk di rumah tenang-tenang, maki dia, ngomong dia segala, aduh saya merasa terganggu, saya batin tidak aman. Dari situlah saya memilih, saya minta maaf ke Bang Faisal, Bang, adik izin keluar. Bang Faisal, kalau Bang Faisal aman. Itu ada semua nomornya sama Om Fritz, Bang Demi, semua orang itu nomornya ada semua. Oh, saya ngedengar sendiri orang ini telepon-teleponan ini Bang Demi sama orang-orang itu. Kalau Bang Alor keren. Ini kalau ngomong kenal ini kenal itu, saya pengen, aduh lu lama-lama gue ludahin juga lu. Kalau Bang Safu zaman aja ada beberapa orang yang saya minta maaf, saya izin dulu baru saya keluar, kita beda pendapat. Tapi ketemu kita ngopi-ngopi bareng. Saya masih di grup relawan Anies, di grup Bang Refli masih ada, perkumpulan para ketua umum, mantan ketua umum semua ada, relawan Anies saya masih ada semua, belum keluar. Oh, saya hantam mereka. Saya kemarin dihantam sama Fritz. Saya hantam. Buktinya kemarin di grup mereka kirim tentang pernyataan bahwa ada satu dari ketua umum apa tuh? Dia kirim tulisannya bahwa kita harus mendukung Anies karena Anies akan menyelamatkan negara. Negara akan hancur di tangan orang-orang. Makanya saya bilang begini, pertanyaan kamu ini terlalu bodoh, saya bilang begitu. Pernyataan kamu. Kamu pikir yang memimpin ini akan menghancurkan negara ini? Belajar lagi. Saya marah dalam grup relawan Anies. Saya bilang begini, narasi Anda narasi yang tidak benar, tolong perbaiki lagi, belajar lagi abang. Emangnya Anies akan betul-betul mengurusi negara ini akan lebih baik? Kita belum yakin bahwa Anies akan seperti itu. Justru Prabowo Gibran akan baik sekali. Debat sesama relawan. Keren Bang Fritz. Keren. Iya. Udah terbukti. Amin. Kita support Bang Alor Boy ya, kita support semuanya, support. Sebenarnya Bang Alor Boy. Om Fritz saya pendukung Prabowo sejak 2014. Subscribe aja kawan-kawan. Aku dukung Alor Boy. Saya dukung Prabowo sejak 2014, 2019 baru dukung Pak Joko Widodo. Tapi ini saya ngomong terbuka ya, karena saya pengurus DPP Partai Nasdem. Jadi Partai Nasdem
Jadi kalau saya sebenarnya hatinya di Jokowi. Hatinya Prabowo, tetapi karena perintah partai bahwa kita semua harus dukung Anies, memang pertama kali saya hati berat. Berat banget. Tetapi karena artinya Bang Fris ini setia dengan partai, nggak apa-apa, memang begitu, mau gimana ya, makanya makan buah si malakama. Tentang Anies bantu Boti di Jakarta, itu yang buat saya, oh berarti Anies orang baik. Dari situ saya dukung Anies. Tapi kan saya cuma bilang begini, saya dukung Anies batas pilpres, setelah itu saya tidak dukung dia lagi. Memang, ya saya tetap kembali ke Jokowi sama Nah, itu yang membuat saya tidak suka dan mereka terlalu berlebihan, kawan-kawan. Terlalu banyak. Dapat kalung. Di grup relawan Anies tuh ngeri kali. Kayaknya langsung naik dapat kalung. Iya, bener ngeri, Bang Frit, ngeri banget. Ini mereka itu ya, narasi mereka itu mengerikan sekali. Ngeri. Saya merasa batin saya tidak aman. Iya. Anis Rong nih ngirim nih, baik nih dia. Sultan. Wih, terima kasih Anis Rong, makasih. Sultan. Saya sambil balas ini dari Rongsokan, terima kasih. Sultan Lindan mau podcast dengan saya besok. Oh, makasih. Bang Frit. Itu buat saya agak kecewa dengan ini, teman-teman. Sudahlah, politik sudah selesai, berhentilah. Kalau saya tuh berharap kalau kritik menteri. Kebijakan menteri yang salah, kita sama-sama serang dia. Jangan serang Prabowo Gibran. Orang baru naik kok dimaki-maki. Iya, betul. Orang belum kerja, kita mau evaluasi apa? Orang belum kerja kok. Yang kedua, Joko Widodo ini kan sudah jadi rakyat. Tidak penting kita maki dia juga. Dampak ke rakyat apa? Tidak ada. Itu membuat saya tidak suka sekali dengan gerakan Roy Suryo, gerakan Abraham Samad, gerakan Said Didu dan lain, saya tidak suka. Jadi saya memilih untuk berhenti dukung mereka. Dari situ saya bilang enggak. Makanya kemarin saya berani hantam anak Anies kan? Iya, betul. Itu bukti bahwa saya begini-begini, saya bilang siap saja. Minta ngopi saya belum kasih waktu ketemu dengan mereka. Saya bilang untuk sementara saya akan kawal Bapak Joko Widodo, khususnya ijazahnya Mas Gibran, pemakzulan Gibran ini harus dibatalkan. Jokowi harus penjarakan 4 orang. Ini berarti saya tenang. 5. Harus penjarakan. Sudah kami sampaikan Bang Fritz kemarin dan Pak Jokowi bilang sudah pasti kita akan ini lanjutkan itu sampai ke persidangan gitu. Ini tanggal 20 ini saya diajak pergi ketemu Jokowi, tapi saya karena waktu tanggal 21 saya sumpah, jadi tidak bisa, sumpah advokat, jadi saya tidak sempat ikut. Tanggal 21 besok nih. Ini Bang Demi kawan, calon DPR RI Dapil 1 NTT ini, calon DPR RI Dapil 1 NTT Partai PSI. Batman satu tim dengan kita. Keren. Jadi Batman, Batavia, ini RF Cok itu, KKP Cok itu saya tahu dia tuh tergantung momennya. Kalau Batman itu sekarang sudah loyalitas Anies. Kalau Batman saya lihat sih sudah lurus dia, Batman. Loyal ke Prabowo Gibran, udah loyal dia. Alor boy. Iya, buat Pak Jokowi juga membela Pak Jokowi, Batman itu sekarang. Alor boy. Kalau menurut saya ikuti saran Bang Jimmy. Kalau memang benar diundang sama Pak Jokowi, saya yakin masyarakat akan menaikkan rating Anda. Nah, ya betul. Jadwal saya sumpah advokat tanggal 21. Tanggal 2 di PT DKI. Jadi setelah selesai, saya mau minta Bang Sylvester agendakan untuk saya ketemu Jokowi secara langsung. Mantap Bang Fritz. Begitu. Baru. Jadi kan pertemuan Pak Jokowi itu didahulukan, Bang.
Itu maksudnya Ya. Bang Jimmy, saya setuju itu. Jadi rekan-rekan di sini mendukung Bang Alor itu. Setuju saya. Terima kasih Pak Anisrong, Bang Anisrong, makasih. Jadi kalau Bang memang Anis ada sudah yang jangan Luar banyak-banyak biasa, Bang, thank you, nanti ini Bang. Nanti kantongnya kempes.